Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya yang potensial untuk 1-2 hari ke depannya. Jadi waktu saya bahas ini sudah end of day tanggal 20 Oktober 2025 ya. Jadi saya bahas berdasarkan transaksi value terbesar dan beberapa di antaranya itu memang masih downtrend dan dia sudah mulai rebound. Jadi mantul ke atas ya. Ini bisa juga untuk pendekatan beli pagi jual sore ya atau BPJS kalau mau ya. Jadi ini berdasarkan opini pribadi, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Saya tidak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk beli saham, nggak pernah nyuruh-nyuruh orang untuk keputusan di tangan masing-masing. Kenapa ini saya tekankan? Karena ada peraturan dari OJK, influencer dilarang memberikan rekomendasi atau analisa saham. Ya, anda tekankan, saya memberikan opini beda ya antara opini, rekomendasi dan analisa itu beda. Secara hukum itu eh, saya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat 3 ya, yang kebebasan untuk mengemukakan pendapat ya itu dijamin dengan undang-undang sepanjang tidak melanggar peraturan yang lain ya dalam istilah hukum itu tidak ada niat jahat atau mens reanya ya. Jadi saya itu nggak ada niat jahat misalnya saya borong suatu saham kemudian naik tinggi kemudian saya jual borong eh, saya buang ya gitu ya setelah saya borong kemudian harganya naik kemudian saya buang ya seperti itu ya biasanya untuk saham-saham yang nggak liquid bisa dipermainkan seperti itu. Jadi saya nggak ada niat jahat seperti itu jadi murni berdasarkan opini pribadi ya. Kurang lebih seperti itu. Saya akan sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Jadi kalau kita perhatikan memang kemarin itu em, kalau kita perhatikan di hari Jumat ya itu yang terakhir hari Jumat itu BBCA dia rebound ya. Memang yang big banks yang lainnya belum. Dan hari ini tiba-tiba dia dibuka loncat ya naik ya. Nah kemudian diikuti oleh saham yang lainnya juga big bank ya dia tiba-tiba naik. Nah itu ada apa Pak? Benar ya. Memang asing ada buyback ya seperti itu ya. Cuman net buy-nya asing itu masih belum terlalu besar ya seperti itu ya. Karena sebelumnya dia keluarnya banyak untuk asing ya. Nah, apakah kedepannya Big Bangs ini bagus atau enggaknya? Kita akan bahas ya, trennya seperti apa. Ya, seperti itu, ya. Nah, untuk BBCA ini terus terang saya sudah buyback ya sebelumnya. Cuman saya buybacknya di sini ya. Jadi ini sekitar tanggal 6 ya, tanggal 9. Ya, waktu itu saya buyback. Jadi memang setelah saya buyback, dia turun lagi ya. Bahkan dia lower low ya dibanting ya. Saya kecewa juga. Tapi sih memang wajar waktu itu dia masih turun lagi karena kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah, kemudian harga closingnya itu masih di bawahnya MA20-nya, harusnya sih saya belum buy. Tapi waktu itu saya semangat banget ya sudah lihat lihat tiba-tiba BCA Rebound jadi sudah buy di 9 Oktober. Cuman saya banyak belum banyak ya seperti itu. Jadi besok kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.000 saya akan tambah lagi atau average up. Karena sebelumnya saya cut loss di BBCA ya. Saya lumayan sering cut loss di Big Banks karena saya sudah sebutkan di video saya sebelumnya bagi yang baru saya kenal saya dari 2013 itu saya paling suka saham Big Banks ya. Memang saya sendiri sering bahas saham-saham yang uptrendnya yang bagus ya yang waktu itu seperti Antam kemudian ENRG, BRMS ya, PTRO ya seperti itu. Cuan, nah, jadi naiknya tinggi-tinggi. Tapi saya sendiri memang nggak beli ya, bukan berarti jelek nggak ya. Memang saya dari dulu sampai sekarang itu saya favoritnya adalah Big Banks dan Big Banksnya masih lesu jadi saya nggak baik. Ya, bukan berarti saya nggak suka sama yang lainnya ya nggak ya. Buktinya saya bahas ya seperti itu. Karena ada yang nyindir ke saya ya seperti itu ya. Pak Sunar cuan berapa sih seperti itu? Katanya sudah pengalaman dari 2013 ya seperti itu. Ya terus terang aja yang lainnya mungkin cuan ya dari video saya ya ikutin eh, yang saya bahas ya BRMS terutama ya saya tahu ya gitu ya karena ada beberapa yang kontak saya thank you ya saya thank you gitu ya dan bahkan ada yang donasi kasih saya ya saya terima aja cuman saya nggak minta ya seperti itu. Nah kenapa saya nggak ikutan banyak memang memang karena dari dulu memang favorit saya seperti itu ya jadi saya itu orangnya mungkin agak istilahnya agak kolot mungkin ya bahasa Jawanya ya. Jadi prinsip saya kalau saya nggak suka ya saya nggak beli bukan berarti jelek nggak ya atau katanya trend following Pak Sunar ya entah kenapa ya saya dari dulu sampai sekarang itu lebih suka ke big banks ya kalau misalnya big banksnya lesu ya saya kecenderungan tunggu aja ya seperti itu. Nah di sini kalau BBCA ini apakah sudah saatnya untuk buy ya kontan memang sebelumnya ada tanya ke saya dan saya sudah kasih jawabannya. Nah, intinya untuk BBCA ini saya sebelumnya bilang di waktu dikasih pertanyaan dengan wartawan itu saya bilang ya BBCA ini sebenarnya masih belum baik karena arus asingnya itu keluarnya lumayan besar ya pertama ya kedua
kondisi perekonomian Indonesia tekanan makro itu masih lumayan besar ya. Mata uang kita itu masih dibandingkan dengan mata uang yang lainnya Asia Tenggara ya itu masih cenderung lemah ya seperti itu. Terhadap US dollar. Ya memang US dollar itu dia turun-turun sebelumnya ya. Indeks dolar itu turun terhadap uh, 7 mata uang yang lainnya ya seperti itu ya. Di XY ya istilahnya. Nah, rupiah itu harusnya nggak separah yang sekarang ya seperti itu. Tapi buktinya rupiah itu masih melemah ya. Mungkin juga faktor asing jualan mungkin dialihkan ke portfolio lainnya di mana kalau kita tahu emas dan perak kan melambung naik tinggi ya sebelumnya seperti itu ya. Ya memang eh, yang terakhir koreksi hari Jumat dan juga hari Senin ini masih lumayan berusaha untuk bangkit kembali ya. Jadi nggak naik-naik terus seperti sebelumnya. Tapi sebelumnya dia naiknya main tinggi ya, emas terus kemudian perak. Ya. Mungkin aja asing alokasi dananya dari saham pindah ke sana ya mungkin aja. Ya kita nggak tahu. Nah, tapi saya sih nggak cari sebabnya ya. Saya fokusnya ke trennya. Nah kalau kita lihat BBCA ini memang secara MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi dia sudah mulai naik ke atas. Volumenya hari ini terjadi lonjakan ya, dia naik. Nah, di sini tetap sesuai dengan plan yang saya gambarkan ya. Kalau mau buy, naik ke atas 8.000 atau naik ke atasnya 8.050 di sini ya, atau 8.100 ya, swing-nya. Jadi sebenarnya belum ketinggalan ya. Nah, seperti itu. Apakah nanti bakalan dibanting lagi Pak Sunar ya? Ya mungkin aja. Ya, karena kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun ini cenderung melandai, tapi masih belum naik ke atas ya. Jadi kita baiknya bertahap aja, tunggu kalau naik ke atas 8.000 ya. Atau kalau mau buy sekarang sih boleh aja. Asalkan pasang stopnya memang agak jauh ya, 7.600 garis saya untuk stop lossnya. Untuk BPCA. Nah, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.000 Anda boleh tambah lagi. Atau pagi-pagi kalau dia naik ke atas 8.000 Anda boleh buy. Atau tunggu sorenya, lebih enak ya, yang sering saya sebutkan. Jika nanti sorenya, tanggal 21 Oktober 2025, dia berhasil bertahan di atas 8.000 atau bahkan naik ke atas 8.100, Anda boleh buy. Ya, Pak sebelumnya sudah cut loss, Anda boleh buy back. Nah, kalau yang sudah nyangkut gimana Pak Sunar? Yang sebelumnya nyangkut di harga atas di sini 9.800 atau yang sebelumnya lagi ya. Kalau saya sih prinsipnya ya budayakan no every stone ya. Memang ini sudah mulai rebound karena salah satu member yang tanya ke saya, kalau nggak di every stone Pak Sunar, saya itu nggak bisa jual, nggak bisa keluar nanti ya seperti itu. Memang benar sih asumsinya kalau di every stone. Jadi kalau misalnya nyangkut di ini ya 9.800 lah. Jadi ya, average stone sekarang. Nah nanti kan average-nya tengah-tengah Pak Sunar. Jadi kalau naik em, saya bisa keluar ya seperti itu. Nah masalahnya adalah em, kalau trennya balik ke arah ke atas ya memang Anda bisa keluar ya kalau di average itu nanti average-nya turun sehingga naik di atas level average yang baru Anda bisa jual. Nah, masalahnya kalau naik, kalau turun lagi atau nggak naik-naik gimana? Karena saya berpendapat ya sesuai dengan prinsip saya follow the trend. Selama downtrendnya masih kuat ya atau sideways-nya masih berlanjut ya tetap akan sideways di bawah kecuali nanti ada konfirmasi pembalikan arah kita berusaha buy. Nah, kalau sudah mulai naik lagi Pak Sunar, apakah boleh average down? Ya, sebenarnya sih eh, saya nggak melarang ya, seperti itu. Itu hak Anda kalau mau average down. Cuman budayakan ya, jangan di average down. Tapi kalau misalnya uptrendnya sudah mulai balik lagi atau mau menurunkan average-nya sih sah saja. Cuman budayakan ke depannya itu jangan sampai terlalu nyangkutnya terlalu dalam ya seperti itu. Cuman ini apakah sudah saatnya untuk buy? Nah, ada yang di grup di sharing ke saya ya di grup yang mengenai buyback BCA ya sebenarnya bukan BCA doang ya kalau salah BRI sebelumnya ada dokumen mengenai buyback juga ya kalau salah. Nah, saya sih fokusnya tetap di trennya, bukan di gara-gara perusahaannya buyback terus kemudian ikutan buyback. Enggak, kita jangan sampai latah ya seperti itu. Jadi saya follow the trend selama uptrendnya belum ada konfirmasi ya kita baiknya bertahap aja tunggu kalau dia breakout resistance terdekatnya yang sudah saya gambarkan 8.000 ya. Jadi kita ikut lantai bangunan berikutnya aja 8.000. Nah, kalau naik ke atas 8.000 kita buy, naik lagi ke atas 8.275 kita tambah lagi untuk average up atau di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi mungkin bisa tambah setiap kelipatan Rp100 ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup ya. Nah berikutnya tuh BBRI. Nah kalau kita lihat dari BBRI ini apakah sudah saatnya buy? Memang ini adalah area support psikologisnya 3.500 ya. Sebelumnya saya sudah buy di sini ya. Ini masih nyangkut ya saya. Ya saya buy-nya memang belum banyak karena saya gambarkan area buy weakness ya. Dia sudah mulai naik ke atas. Ternyata isunya langsung dibanting. Nah ini apakah sama Pak Sunan? Candlenya mirip ini hijau hijau hijau. Nah, nah, kalau saya sih lihat dari trennya, MA20-nya mengarah ke bawah,
harga sahamnya masih ditutup di banyak MA20-nya. Walaupun dia naik, ini asing dan net buy tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi secara tren masih belum ada konfirmasi. Kita tunggu aja buy-nya kalau naik ke atas 3.800 kita berusaha buy. Memang sih di sini gagal Pak Sunar, tapi saya sering sebutkan ya di saham itu kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Ya, memang kalau gagal sih ya saya nggak nyalakan karena ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya tunggu aja nanti MA20-nya kalau sudah mulai melandai mengarah ke atas kita baru sampai. Market selalu kasih kesempatannya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun ya. Gitu. Nah, kalau sudah turun kemudian naik ya memang di sini sebelumnya gagal. Tapi kali ini jangan dicurigai turun lagi ya. Nah, gitu ya. Kalau Anda mau buy weakness ya boleh aja buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya, santai aja. Anda pasang stop loss-nya 3640, maksimum 3500 atau 3450. Nanti kalau naik lagi ke atas 3800, kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sekitar 3960, 4010, kemudian berikutnya lagi 4160. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 3800, saya yakin sih ini target 4200 bisa tercapai. Nah, apalagi nanti kalau laporan keuangan kuartal 3-nya keluar dan dia ada perbaikan fundamentalnya, laba bersihnya naik, ya dia akan naik lagi. Nah, seperti itu ya, rally sampai musim dividen tahun depan. Karena dividennya dari Big Banks ini dia dividen yieldnya lumayan besar ya. Lebih dari BI rate dan juga lebih dari eh, SPN retail ya. SPN retail sekarang paling tinggi eh, kalau salah 5,65 ya seperti itu ya. Belum potong pajak 10%. Nah, dividen kan nggak ada pajak 10%. Kalau kita lapor di SPT, penggunanya untuk dalam negeri diinvestasikan ulang ya bebas pajak ya untuk dividennya. Dividen saham. Asal kita lapor di SPT ya, penggunaannya selama 3 tahun terakhir ya, diinvestasikan di dalam negeri no tax ya, seperti itu untuk pajak dividennya. Nah, di sini kita banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Masih belum buy sebenarnya, masih trennya masih downtrend. Walaupun candlenya hijau. Jadi banyak bertahap aja, tapi seperti itu ya. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, ini saya juga sebelumnya buy terus nyangkut juga ya. Seperti itu. Saya belum stop loss lagi sih. Ya memang nggak banyak. Nah, saya belum buy juga. Memang di sini kalau kita lihat dia sudah mulai naik, MA20-nya sudah melandai. Nah, ini kalau mau buy sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya 4250. Atau kalau mau lebih baik tunggu aja, lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini. Resistennya di sini 4450 ya seperti itu. Jadi kalau naik ke atas 4450 bosan buy atau kalau mau nyicil buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Ya kalau naik kita tambah lagi atau average stop. Tapi kalau turun jangan di average stop ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya seperti itu. Nah, kenapa nggak buy pas sebentar? Karena saya follow the trend. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah loh. Sebelumnya dia testing MA20 gagal loh. Besoknya langsung merah. Ya ada kemungkinan besoknya merah. Tapi bukan berarti pasti merah nggak. Ya bisa aja dia masih terus lanjut naik ya seperti itu. Nah, kalau saya sih, saya rasa kalau dia masih bertahan di atas 4250 ya masih ada harapan lah untuk Bank Mandiri ini. Kalau kalau dia turun lagi ya dia lower-lower lagi ya resiko ya. Jadi Anda pasang stop loss-nya aja jangan lupa. Lebih cukup. Berikutnya tuh WiFi, WiFi ya. Ini area buy Omega sudah saya gambarkan ya. 1, 2, 3 ya. 3500, 3200 dan 3, dan 2730. Nah, di sini saya sering sebutkan di video saya, kalau buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik dan bertahan di atasnya garis yang saya berikan di atas 3030 atau 3200 ya. Berarti Anda bisa buy on weakness istilahnya. Buy-nya bertambah aja, target price berikutnya sesuai dengan trading range yang saya berikan ya 3500, 3800 dan 4200. Jadi itu WiFi ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Ini ada resistennya ya, swing hanya di sini ya saya gambarkan 3200. Di baiknya bertahap aja, jangan lupa tetap pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin dia bilang, Mas Sunar, ini sebelumnya naik tinggi, kemudian dia turun dalam. Ini sudah mulai naik lagi. Apakah ini nggak distribusi atau cuci piring, Pak? Yang Pak Sunar sendiri bilang, ya, seperti itu. Eh, kalau saya lihat sih dari trennya ya, kalau MA20-nya mengarah ke atas, dia sudah close di atas MA20-nya, berarti bisa kemungkinan ya dia akan lanjut lagi trennya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya itu bukan berdasarkan akumulasi atau distribusi, tapi berdasarkan trennya, kemudian trading range-nya, support dan resisten. Mengenai indikator lainnya seperti stokastik, RSI, MACD, dan lain-lainnya memang perlu, tapi cuma uh, saya sih untuk pemula atau semua level lah, saya ajarkan yang simpel-simpel aja, yang nggak terlalu rumit-rumit, supaya apa? Supaya Anda itu um, bisa trading dengan aman dan nyaman ya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu bingung-bingung, apalagi langganan tools, ada lagi yang garisnya yang aneh-aneh ya seperti itu. Jadi saya sih memang garis saya banyak ya, tapi lihat MA20-nya aja acuannya, arahnya yang penting ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya BBNI juga naik. Nah ini sebenarnya ada
ada peluang untuk buy ya buy on weakness ya. Cuman kita harus paham di sini trennya masih down trend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Memang harganya sudah close di atas MA20-nya. Kalau mau spekulasi buy on weakness boleh aja ya. Kita lihat menjelang penutupan ya besoknya ya. Kalau menjelang penutupan kalau dia bertahan di atas 4020 ya kita boleh buy atau buy high sell higher. Kita lihat di sini high-nya di 4150. Kalau dia breakout ke atas 4150 ya, swing high di sini atau high-nya hari ini 4110 4110 kalau dia berhasil naik ke atas 4110, Anda bisa pasang automatic order atau istilahnya bracket order atau smart order ya kalau di KB Valvuri ya. Sekarang saya pakai sekuritas KB Valvuri yang belum punya akunnya Anda bisa daftar ya karena kalau saya bilang sih akun KP atau KB Valvuri itu lumayan bagus ya untuk setting automatic order atau smart ordernya ya seperti itu. Jadi kita nggak perlu jagain terus. Kalau dia naik ke atasnya high-nya hari ini ya besoknya ya kita bisa pasang sekarang kita boleh buy. Target price-nya 4220, 4270. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja karena ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun candlenya sudah close di atasnya MA20-nya tapi arahnya masih mengarah ke bawah. Ya. Jangan terlalu agresif ya. Bisa aja terulang kembali, tapi kita jangan terlalu kaku. Wah, Pak Sunar, saya tunggu di bawah aja di 3.800 atau 3.700. Karena sebelumnya di sini merah. Ya, boleh aja sih terserah. Cuman saya nggak nyarankan masih ini masih downtrend. Lebih baik tunggu yang seperti saya bahas ya. Kalau menjelang penutupan berhasil bertahan di atas 4020 atau naik ke atas yang 4110, Anda boleh buy. Ya, itu BBNI buy-nya bertahap aja. Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk CDIA ini dia masih turun ya, masih belum buy. Tapi di sini ada area buy weakness yang sudah saya gambarkan. Kalau mau spekulasi buy boleh pasang stop loss-nya di 1775 atau 1725 ya. Kalau dia naik ke atas 1915 tambah lagi average up, target price-nya 2100 dan 2370. Ya memang MA20-nya sudah melandai ya seperti itu ya. Apakah ini nanti sudah selesai Pak Sunar, distribusi Pak Sunar. Jadi ini bagian cuci piringnya ada enggak? Ya nggak tahu. Pokoknya yang penting kita lihat MA20-nya ini kan masih masih sideways ya cenderung melandai. Nah, kalau Anda mau tunggu naik ke atas MA20-nya lebih baik. Cuman ini sudah masuk ke area buy on weakness kalau mau yang buy on weakness. Atau sekalian buy-nya bertahap aja. Jadi naik ke atas 1915 kita tambah lagi. Sekarang buy-nya bertahap aja pasang stop loss-nya di 1725. Nah, itu untuk CDI ya. Jadi jangan terlalu agresif juga ya. Karena dia itu belum nama IPO ya. Jadi kalau turun jangan di average down. Ya, kita nggak tahu nanti yang jagain IPO ini atau bakalan lepas sahamnya atau sudah bisa lepas sahamnya ya. Memang sebelumnya ada peraturan BI kalau salah BII ya, Bursa Efek Indonesia ya. Itu kalau investor besar yang dapat saham sebelum IPO ya, itu kalau nggak salah ada lock periodnya. Nggak tahu itu berapa lama ya. Jadi mungkin aja masih tetap dijagain atau bakalan dibanting atau mereka buang yang kita nggak tahu. Ya, seperti itu ya. Jadi saya tetap follow trendnya aja. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Oke cukup. Berikutnya BRPT ini sudah masuk area buy on weakness 3.800 ya, 3.500 nyentuh sudah rebound. Nah di sini kalau misalnya mau buy kita lihat menjelang penutupan besok ya dalam 1 2 hari ke depan atau pokoknya minggu ini ya sampai tanggal 24 ya hari Jumat ya. Kalau dia masih bertahan di atas 3.500 Anda boleh buy ya. Atau kalau naik ke atas 3.800 menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buy target price berikutnya 4.200 atau 4.500. Jadi ini sudah masuk area buy weakness ya. MA20 masih bagus masih mengarah ke atas. Nah, memang sih candlenya kalau kita lihat 1 2 3 4 5 6 merah semua Pak Sunar. Ya. Berarti dia kecenderungan ditutup nah turun ya seperti itu. Jadi gimana mengatasinya seperti ini Pak Sunar? Ya, kita banyak jangan terlalu banyak ya memang masih bagus uptrendnya ya bisa aja dia turun-turun sideways seperti ini ya atau Anda tunggu di bawah aja sekitar 3150-an atau 2850 maksimum ya. Nah, seperti itu ya jadi kalau rebound mantul ke atas kita berusaha buy kalau sekarang memang masih ya memang sudah masuk area buy weakness cuman tanggung ya jangan terlalu banyak ya mainnya bertahap aja cukup. Berikutnya untuk cuan. Nah cuan ini sudah masuk area buy weakness sudah 1200 sudah berhasil nutup di atasnya. Kalau Anda mau spekulasi buy boleh atau tunggu di MA200 MA20-nya ya maaf ya. Di 2000 atau di 1795 maksimum. Jadi buy weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita berusaha buy. Ini sudah kena area buy weakness yang paling dekat 2200. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, kita lihat menjelang penutupan besok kalau dia masih bertahan di atasnya atau pagi-pagi kalau mau buy beli pagi jual sore ya selama dia
bertahan di atas 2200 ya masih ada kemungkinan naik lagi ke 2500 dan 2900 ya tutup cuan. Kalau lebih cukup berikutnya GTSI. Sebenarnya saya nggak mau bahas GTSI, ada CBRI yang saya nggak bahas ya karena dia choppy banget. Nah, nah catnya ya. Tapi anyway ini saya bahas, saya kasihkan saya bantu trading range ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya lihat dia nggak ada gap up sih. Jadi hmm, dia trading range-nya 119, 139, kemudian berikutnya lagi 139 ke 159. Jadi kalau mau buy high sell higher atau beli pagi jual sore, ya copet ya. Nah, scalping ya. Nah, ini boleh ya, volumenya melonjak tinggi. Cuman saya ingatkan kalau saham seperti ini bisa saja volumenya tiba-tiba hilang besoknya ya. Karena sebelumnya pernah dia naik tinggi, volumenya lumayan, terus kemudian besoknya hilang. Ya memang asing naik buy tinggi banget ya. Ada aksi korporasi apa saya nggak tahu ya. Bahkan GTSI itu sahamnya bidangnya apa saya juga nggak tahu ya GTSI itu apa. Ya, yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Terus terang saya nggak ingat semuanya ya seperti itu. Nah kalau dari sini 139, 159 berikutnya lagi ya 179 ya seperti itu. Jadi trading risk sudah saya berikan, cuman saya sih kurang menyarankan karena volumenya sering kali hilang ya seperti itu ya. Tapi cuman kalau yang berani scalping atau swing ya beli pagi jual sore mungkin cukup menarik karena volumenya tinggi. Ya kalau masih naik lagi ya boleh aja. Cuman disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani jangan ya. Pilih sama yang lainnya aja. Kan banyak yang di depan-depan itu banyak yang bagus ya. Big Banks itu banyak. Ya untuk biomimikers ya. Jadi kalau nggak berani bukan dipandang scalping atau swing 1 2 hari ya jangan. Ya lebih baik tunggu di biomimikers 119 atau di MA20-nya jauh ya di 99. Ya. Tunggu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas kita perusahaan buy. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup berikutnya lagi SGER. Nah, SGER ini sudah saya gambarkan target price-nya memang jauh ya, 460, 498 dan 535. Jadi dia masih bisa naik. Nah, masih naik ya. Nah, kalau tanya saya, apa Sunar, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian tuh? Ya, nah, jangan bosan-bosan saya ulang lagi ya. Mungkin ada yang barusan nonton atau barusan kenal channel Saham Profit. Saya tipenya adalah trend following. Artinya, selama uptrendnya masih bagus, kalau dia naik higher high, high-nya lebih tinggi daripada sebelumnya, dia besoknya masih bisa naik lagi. Ya, itu kepercayaan bagi trend following. Kalau tiba-tiba dia dibanting turun ya, begitu ya. Memang ini kena resisten ya. Cuman saya seringkali sebutkan jangan sampai kita itu eh, punya pikiran pakai analisa teknikal sehingga membatasi kita untuk profit atau cuan lebih banyak lagi. Karena dianggap resisten itu sebagai tembok. Jadi kalau kena resisten kita jual Pak Sunar nanti turun kita tunggu di bawah. Ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini kan dia naik gak lama lagi turun kan SGRR ini ya. Ya kalau ada tipe yang takut kena resisten Anda jual ya ya kalau Anda berani buyback di harga lebih tinggi dari harga jual Anda. Kalau Anda mau tunggu di bawah ya Anda ketinggalan profit. Jadi kalau tanya saya apakah ketinggalan atau ketinggian sama saya tidak karena afternya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, jangan-jangan dibanting Pak Sunar. Iya, bisa aja dibanting. Ya. Jadi terserah Anda. Anda mau tunggu di area lantai bawahnya atau tunggu sekalian lantai bangunan berikutnya. Nah, ini kalau digambarkan di tengah-tengahnya ya, antara 382 dan 460. Nah, ini saya gambarkan istilahnya trading range-nya ya. Ini kurang lebih di area saya gambarkan di sini ya. Eh, 410 ya seperti itu. Jadi, Anda bisa buy omnibus lagi di 410, 382 ya. Atau paling jauh di 358. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Nah di sini di tengah-tengahnya antara 410 dan 460. Kalau di tengah-tengahnya Anda baiknya bertapa aja atau tunggu di lantai bawahnya dari lantai sekarang ya 410. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih atau tunggu lantai bangunan berikutnya ya tunggu di 460 atau high-nya yang terakhir. Kita set 446 kalau mau scalping ya naik ke atas 446 besok buy karena volumenya masih rame ya masih lumayan tinggi walaupun asing jualan jadi seperti itu ya jadi untuk SGR ini masih ada peluang untuk naik cuman ya itu saya sebutkan ya kita nggak akan pernah tahu kak pasti kapan dia dibanting ya jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya kalau saya bilang masih bisa naik lagi kalau ternyata turun memangnya saya ikutan banting harganya ikutan jualan sehingga harganya turun ya yang penting kan ada saya kan ada prinsipnya sudah saya sebutkan
Saya follow the trend. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya dia masih bagus. Terus ada yang sebelumnya ada yang tanya saya, "Loh, Pak Sunar, itu bukannya overbought Pak Sunar?" Ya. Indikator teknikal ya seperti eh, stokastik itu dia momentum indikator. Ya. Jadi kalau uptrendnya masih kuat, ya dia akan berada di area overbought di atas. Ya seperti itu. Jadi di trading momentum itu ada istilahnya BOSO, BOSO ya strateginya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Buy overbought ya. Kita buy-nya di overbought, kita sell-nya di oversold. Ya, itu ada strateginya. MACD juga ada. Jadi MACD itu ada pattern-pattern tertentu yang kita bisa gunakan ya untuk sebagian acuan untuk entry-nya atau eh, istilahnya posisinya seberapa banyak itu bisa juga dari momentum. Kalau momentumnya mendukung ya kita bisa tambah posisi agak banyak ya selain volume ya indikatornya. Ya, begitu. Jadi yang saya gambarkan atau yang saya bahas gampang-gampang aja pakai MA20 saya rasa sih sudah cukup dan kesaksian member yang chat ke saya pribadi sangat terbantu dengan video saya apalagi garis-garisnya sudah diberikan tinggal dicatat ya yang penting dicatat ya kalau mau ya minat ya buy pasang em, smart order ya kalau di CP atau KB Valburi ya ya kalau lebih seperti itu ya buy high sell higher atau buy weakness yang saya sudah gambarkan cukup berikutnya Telkom. Telkom sebenarnya masih downtrend ya cuma dia hijau Pak Sunang. Nah ini masuk area buy weakness tapi buy weaknessnya areanya di bawah. Lebih baik mungkin tunggu yang 3000 ini aja apalagi MA20 nya masih mengarah ke bawah jadi sebelumnya ini sebenarnya ini masih belum buy walaupun hijau ya ya asing memang masih net buy jadi buy-nya tunggu naik ke atas 3000 bertahap aja setiap kelipatan 50 mungkin Anda bisa tambah lagi tapi price up ya target price-nya 3200 dan 3400 ya itu untuk Telkom ya. Kalau dia lihat MA20-nya ini masih mengarah ke bawah, jadi jangan terlalu agresif untuk Telkom ya. Bisa saja dia masih testing area support berikutnya 2750 atau 2600. Nah ini memang belum saya gambarkan ya, nggak saya gambarkan karena sebelumnya dia naik tinggi. Saya nggak mau kalau Biomigas terlalu bawah. Nah kalau dia turun-turun di bawah 3000, malah dia resiko bisa ke 2600. Ya kita tunggu aja nanti ya. Kalau dia sudah mulai rebound, mantul ke atas, MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas lagi, ya kita barusan cek lagi ya seperti itu untuk Telkom ya. Ini masih belum ya, masuk tunggu naik ke atas 3000 aja. Ya. Berikutnya Humi. Volumenya tinggi, Humi ini termasuk saham yang bisa saja volumenya tiba-tiba hilang besoknya. Jadi hati-hati jangan terlalu agresif. Yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan ya. Arahnya ini areanya sudah saya gambarkan kotak-kotak ini ya. Jadi lumayan akurat yang saya bahas ya. Begitu. Nah, kalau mau ikut buy di Humi itu bisa tunggu di 118 buy on weakness atau di lantai bangunan berikutnya 145 ya sudah saya gambarkan. Jadi kalau besok dia naik ke atas 145, mana boleh ya. Kalau yang mau scalping atau um, swing boleh. Target price berikutnya 160 dan 178. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Umi ya. Jadi buy hasil air ini untuk istilahnya ikut lantai bangunan berikutnya. Ya, istilahnya kalau lantai bangunan itu lantai satu misalnya, lantai dua, lantai tiga, nih lantai empat. Nah, sekarang di lantai dua. Kalau kita buy sekarang nanggung karena ini 145 ke atas ini eh, lantai dua naik ke lantai tiga ya. Jadi sekalian lantai tiga begitu naik ke atas 145 kita baru sampai. Saat aja automatic order atau smart order ya istilahnya ya, kalau di CP ya. Jadi dia naik ikut naik ke atas 145 kita ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau turun ya jangan di Bridgestone ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Raja. Raja kalau kita lihat masih eh, sebenarnya Raja ini kan koreksi ya. Uptrendnya sebenarnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 yang masih. Nah, kalau dia koreksinya sudah dalam karena sebelumnya dia naiknya tinggi. Jadi sebenarnya dari trennya dia masih bagus. Ya, ini area buy and weakness sudah saya gambarkan. Cuma buy and weakness sudah saya sebutkan sering kali ya. Kalau turun jangan langsung buy. Kita lihat menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas kita barusan buy. Ini memang area yang saya kotak ini belum berhasil ya. Jadi ini masih testing area berikutnya 4200. Kita buy-nya tunggu di 4200 atau 3800 ya paling jauh ya. Atau kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 4000 kalau kita lihat di sini ini yang sebelumnya ya kemarin ya hari Jumat ya minggu lalu ya 4930. Jadi kalau naik ke atas 4930 nah kita barusan buy untuk Raja ini ya. Karena sekarang masih resiko karena dia masih cenderung koreksi walaupun uptrendnya masih bagus. Ya. Kalau mau ikut lantai bangunan 4500 sampai 5300 ya boleh aja ya. Jadi baiknya bertahap aja. Oke, cukup.
Berikutnya Unilever ini uptrendnya masih bagus, sudah mulai recovery ya. Ini tembus ke atas 2040. Kalau mau buy silakan. Atau tunggu buy weakness lagi ya tunggu di 1865. Maksimum ya tunggu di 1645 ya. Nah, kalau dia naik ke atas 2170, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya di 2340 dan 2570. Jadi untuk Unilever ini masih cenderung menarik ya. Ya, seperti itu. Jadi buy-nya bertahap aja tetap pasang trailing stop dan stop loss. Ya. Tapi cukup ya di lever ini berapa saya hitung dulu ya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi sudah 14 banyak ya. Eh, sebenarnya sudah cukup lah ya. Atau ini yang saya lihatkan sekilas saja ya sampai 16 lah ya. Dewa ini sudah mulai menarik kalau mau buy minus karena emang rupanya mengarah ke atas ini sudah testing ya. Kalau mau ya 322 ke atas kalau dia naik atau high-nya dari high-nya hari ini kan 326. Jadi kalau besok ini Anda pasang smart order kalau dia naik ke atas 326 Anda boleh buy ya. Target pas berikutnya 364 dan 400. Buy on weakness di jalur uptrendnya MA20 punya. Jadi ini koreksi weakness di MA20 punya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Ya pasang stop loss di 288. Kita buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya seperti itu. Karena ada kemungkinan mungkin dia sideways ya. Kemungkinan dia sideways di 320 sampai 360-an. Nah cukup ya. ASI ini juga saya bahas. ASI dia sideways-nya lebar ya. 5625 sampai 6000. Jadi ini yang rajin nonton dan catat harusnya sudah beli sekitar 5625 atau 5400. Ya seperti itu. Kemarin ada yang tanya chat kayak Pak Sunar SII di cut atau enggak ya seperti itu. Ya saya bilang tunggu close aja mendekati closingnya kalau dia turun di banyak 5625 yang saya berikan garisnya ya berarti ada jual dulu. Nah ini di close di 5575. Nah kalau misalnya sudah kena stop loss ya Anda boleh buyback. Dinamika trading itu memang seperti itu ya. Ya. Area support itu dilema dramatik kalau Anda punya sahamnya. Ya, Anda pasang stop loss di sana. Tapi kalau yang belum punya, kalau dia rebound masuk ke atas, kita cek MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, walaupun harga sahamnya di bawah MA20-nya, biasanya itu istilahnya buy on weakness di jalur uptrend-nya. Karena MA20-nya masih mengarah ke atas ya, seperti itu. Koreksi di jalur uptrend-nya itu kadang-kadang wajar aja. Ya, seperti itu. Seperti ini pullback jauh, kemudian eh, dia naik ya, seperti itu ya, tiba-tiba naik ya setelah itu ya. Nah, ini emang punya kan mengarah ke atas. Jadi kalau ikutin trennya harusnya masih masih buy di sini 5400 ke atas. Kalau saya ASI masih hold ya. Dari sebelumnya saya sudah cerita, saya sudah jual 50% tapi saya belum buyback ya. Nah, seperti itu karena saya lagi tungguin Big Banks ya. Ya bersyukur ya puji Tuhan dia naik ya. Ya mudah-mudahan lancar. Nah, saya cuma bilang aja kalau sudah naik jangan dicurigai turun, apalagi kalau didoakan turun ya. Saya takutnya nanti kalau akan turun dikabulkan tapi nanti nggak dikasih naik-naik lagi. Ya, apalagi jangan bilang di grup ya. Nanti yang sudah beli di bawah ya kasihan kalau Anda akan turun gara-gara Anda beli kepengen beli murah jadi Anda akan akan turun ya. Ya kasihan karena market selalu kasih kesempatan ya. Seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian di akhir video. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.